Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Ramadan dengan NIM 41522010092. Di sini saya ingin mempresentasikan dua algoritma. Yang pertama ada algoritma BFS, terus yang kedua ada algoritma DFS. Algoritma BFS, Bridge First Search, algoritma pencarian melebar yang dilakukan dengan mengunjungi node pada level n terlebih dahulu sebelum mengunjungi node-node pada level n plus 1. Merupakan cara mengunjungi data dalam graf dengan menelusuri setiap simpul yang sederajat terlebih dahulu. Implementasi BFS menggunakan teknik KW atau antrian yang bersifat FIFO. Terus ada kelebihan BFS. Yang pertama, tidak akan menemui jalan buntu. Kedua, jika ada solusi, maka BFS akan menemukannya. Dan jika ada lebih dari satu solusi, maka solusi minimum akan ditemukan. Terus ada kekurangan BFS. Yang pertama, membutuhkan memori yang cukup banyak karena menyimpan semua node dalam satu pohon. Yang kedua, membutuhkan waktu yang cukup lama karena akan menguji n level untuk mendapatkan solusi pada level ke n plus 1. Proses kerja teknik Brute First Search atau BFS. Yang pertama, antrian harus dalam keadaan kosong. Kedua, masukkan simpul awal ke dalam antrian dan tandai simpul tersebut dengan tanda atau simbol telah dikunjungi. Ketiga, kosongkan hasil BFS. Keempat, apabila antrian ada isinya, keluarkan sebuah nilai dari antrian dan tambahkan ke hasil BFS. Keenam, masukkan semua simpul tetangganya yang belum dikunjungi ke dalam antrian. 7. Berikan tanda telah dikunjungi terhadap setiap simpul yang telah masuk ke dalam antrian. Berikut ada contoh proses kerja teori BFS. Nah, proses pertama, kosongkan antrian. Nah, sebelah kiri itu yang ada gambar A sampai J itu bentuk graf. Proses kedua, masukkan simpul awal ke dalam antrian. Simpul awalnya yaitu A, terus masukkan ke dalam antrian. Setelah masukkan ke dalam antrian, masukkan simpul A tersebut ke dalam hasil proses. Setelah dimasukkan ke dalam hasil proses, hapus simpul A tersebut ke dalam antrian. Selanjutnya, kunjungi tangga simpul A, yaitu ada B dan C. Masukkan simpul B dan C ke dalam antrian. Setelah berhasil dimasukkan ke dalam antrian simpul B-nya, kosongkan simpul B di dalam antrian. Jadi di dalam antrian itu yaitu tersisa simpul C. Yaitu kunjungi simpul tangga B. Di simpul tangga B terdapat simpul D dan E. Setelah kita masukkan simpul D dan E ke dalam antrian, kita input simpul C ke dalam hasil proses, dan setelah diinput hilangkan simpul C ke dalam antrian. Jadi dalam antrian tersebut tersisa simpul D dan E. Setelah kita kunjungi simpul tangga B, kita kunjungi simpul tangga C, yaitu terdapat simpul F dan G. Setelah simpul F dan G kita masukkan ke dalam antrian, masukkan simpul D yang berada masukkan simpul E yang berada di dalam antrian tersebut ke dalam hasil proses. Jadi tersisa simpul F dan G. Nah, berikut adalah simpul selanjutnya. Nah, cara prosesnya begitu terus diulang-ulang nyampe simpul terakhir, yaitu simpul J. Tanda checklist dalam A, B, dan lainnya yang terdapat tanda checklist berarti kolom sudah dikunjungi. Kalau yang ada tanda X berarti kolom belum dikunjungi.
input tersebut, graf simpul tersebut sampai ada tanda checklist ya, sampai dikunjungi semuanya. Jika semua simpul sudah diberi tanda checklist yang berarti sudah dikunjungi, maka semua proses tersebut telah selesai dan graf tersebut sudah diinput semua. Selanjutnya ada algoritma DFS. Depth versus adalah algoritma pencarian mendalam yang dimulai dari node awal dilanjutkan dengan hanya mengunjungi node anak paling kiri pada tingkat selanjutnya. Kemudian ambil simpul pertama pada level paling atas. Jika simpul merupakan solusi pencarian selesai dan hasil dikembalikan. Jika simpul bukan merupakan solusi, masukkan seluruh simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut ke dalam tumpukan. Apabila semua simpul sudah dicek dan antrian kosong, pencarian selesai dengan mengembalikan hasil solusi tidak ditemukan. Pencarian diulang dari simpul awal antrian. Selanjutnya ada kelebihan DFS. Pertama, membutuhkan memori yang relatif kecil karena hanya node-node pada lintasan yang aktif saja yang disimpan. Kedua, secara kebetulan metode DFS akan menemukan solusi tanpa harus menguji lebih banyak lagi ke dalam ruangan. Selanjutnya ada kekurangan DFS. Pertama, jika pohon yang dibangkitkan mempunyai level dalam atau tata hingga, maka tidak ada jaminan untuk menemukan solusi. Kedua, jika terdapat lebih dari satu solusi yang sama tetapi berada pada level yang berbeda, maka pada DFS tidak ada jaminan untuk menemukan solusi yang paling baik atau tidak optimal. Proses kerja depth versus atau DFS. Pertama, tumpukan harus dalam keadaan kosong. Kedua, masukkan simpul awal ke dalam tumpukan dan tandai simpul tersebut dengan tanda simbol atau telah dikunjungi. Ketiga, kosongkan hasil DFS. Keempat, apabila tumpukan ada isinya, A. Keluarkan sebuah nilai dari tumpukan dan tambahkan ke hasil DFS. B. Masukkan semua simpul tetangganya yang belum dikunjungi ke dalam tumpukan. C. Berikan tanda telah dikunjungi terhadap setiap simpul yang telah masuk ke dalam tumpukan. Contoh proses kerja teori DFS. Berikut adalah contohnya. Seperti yang pertama, kosongkan dulu antrian yang terdapat dalam DFS. Nah, masukkan simpul A ke dalam antrian. Habis itu input antrian ke dalam hasil proses, dan setelah itu otomatis simpul A akan hilang dari antrian karena sudah berada dalam hasil proses. Nah, jika sudah ada dalam hasil proses, maka jika simpul A sudah diinput ke dalam antrian atau ke dalam hasil proses, maka dia otomatis akan muncul tanda centang atau checklist yang berarti sudah dikerjakan atau sudah diinput. Terus yang proses kedua, kita kunjungi tetangga simpul A, yaitu tetangga simpul A terdapat B dan C. Kita kerjakan dari yang paling kiri, yaitu terdapat simbol C. Nah, simpul B dan C kita masukkan dulu ke dalam antrian. Setelah itu kita input simpul C-nya ke dalam hasil proses dan dia akan hilang. Jadi yang tersisa tinggal simpul B dalam antrian tersebut. Proses ketiga yaitu kita kunjungi tetangga yang ada pada simpul C. Tetangga yang ada pada simpul C itu terdapat F dan G. Simpul F dan G kita masukkan ke dalam antrian
dan setelah itu kita masukkan atau kita input simpul G ke dalam hasil proses tersebut, maka otomatis simpul G akan hilang dari antrian dan tersisa simpul B dan F karena belum diinput. Selanjutnya kita kunjungi tangga simpul G. Tangga simpul G itu dia cuman ada satu yang terhubung, yaitu cuman ada simpul I. Nah, simpul I kita masukkan ke dalam antrian. Setelah kita masukkan ke dalam antrian, simpul I-nya kita masukkan ke dalam hasil proses. Setelah kita input ke dalam hasil proses, maka simpul I akan hilang dari antrian dan yang tersisa tinggal B dan F lagi. Terus proses kelima, kita kunjungi tangga simpul I, yaitu terdapat satu simpul, yaitu simpul J doang. Kita masukkan simpul J tersebut ke dalam antrian sama kayak tadi. Setelah masukkan ke dalam antrian, kita input lagi simpul J ke dalam hasil proses, maka otomatis dia akan hilang dari antrian dan yang tersisa tinggal simpul B dan F. Setelah simpul J selesai diinput, maka kita kunjungi lagi tangga simpul J, yaitu tangga simpul J terhubung dengan simpul H. Kita masukkan simpul H tersebut ke dalam antrian. Setelah masukkan ke dalam antrian, maka kita input simpul H tersebut ke dalam hasil proses, maka simpul H akan hilang dari antrian dan yang tersisa tinggal simpul B dan F. Setelah habis itu kita kunjungi lagi simpul H, dan di simpul H itu terdapat simpul D dan E. Setelah kita masukkan simpul D dan E ke dalam antrian, kita masukkan simbol yang paling kiri, yaitu simpul E ke dalam hasil proses, atau kita input ke dalam hasil proses simpul E tersebut. Setelah simpul E diproses ke dalam hasil proses, maka yang tersisa di dalam antrian tersebut tertinggal simpul B, F, dan D. Kita lanjut lagi. Sebenarnya sama contoh cara pengerjaan tersebut, tinggal berulang-ulang. Tapi di sini kita jelaskan saya sampai habis biar para viewers atau para penonton yang sedang belajar algoritma BFS dan DFS tersebut bisa sedikit mengerti. Nah, setelah simpul E, habis itu kita kunjungi tangga simpul E. Tangga simpul E tersebut karena yang tadi udah habis, sudah mentok. Di sini kan di E tadi ada D pasangan. Nah, kita masukkan simpul D ke dalam proses antrian. Karena simpul D sudah ada di dalam antrian, tinggal kita input simpul D tersebut ke dalam hasil proses, maka yang tersisa tinggal simpul B dan F. Setelah itu kita input lagi simpul F ke dalam hasil proses dan otomatis akan hilang, maka dia akan menyisakan simpul B. Nah, semua simpul sudah dimasukkan ke dalam hasil proses, maka simpul tersebut sudah selesai dikerjakan.
Cara biar mengetahuinya adalah di sebelah sini kolom update mari ada simbol checklist semua, yang berarti ini sudah dikerjakan atau sudah dikunjungi kolom tersebut, semua sudah diinput. Nah, semua simpul telah dikunjungi dan semua tumbukan telah diproses dan telah kosong, maka proses telah selesai. Begitu saja presentasi dari saya mengenai algoritma BFS dan DFS. Saya Faisal Ramadan mengucapkan terima kasih.